Ya, puji Tuhan, haleluya. Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Apa kabar Anda? Susah senang bersama dengan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Saya Poltak IPC Barani ditemani oleh dua rekan saya ini, Bapak Dani Chandra, lalu Bapak Edi Sandi. Kami bertiga saja hari ini karena yang biasa menjadi pembawa namanya Bapak Tutur Paradetua Panjaitan. Beliau berhalangan. Jadi saya merangkap narasumber sekaligus sebagai moderator atau pembawa acaranya ya. Tampaknya jadi seperti serakah lagi nih, tetapi situasi yang membuat demikian. Yang jelas yang kita akan bahas adalah firman Tuhan. Topiknya agar anak kita berkarakter unggul. Agar anak kita berkarakter unggul. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, terima kasih Anda mau mendengar siaran ini hingga nanti berakhir sekitar 2 jam ke depan. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, juga maha kuasa dan maha kudus. Bapa telah menciptakan segala-galanya begitu baik, begitu indah. Kami bersyukur. Kalau kami ada di sini sekarang, semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, kami akan memperbincangkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami perbincangkan sungguh-sungguh Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, memberi hikmat kepada kami, sehingga kami tidak salah memahaminya. Dengan demikian kami lebih mudah menerapkannya dalam hidup sehari-hari, dan lebih mudah pula bagi kami memberitakan kepada sesama kami. Sehubungan dengan itu pun, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, yang sedang mendengar barangkali dalam keadaan tidak enak tubuhnya, tidak baik, tidak senang keadaannya, tetapi Tuhan kami berdoa supaya mereka dikuatkan sehingga perbincangan ini dapat diikuti sampai selesai. Terpujilah Bapa di atas segala-galanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, agar anak kita berkarakter unggul. Ya, begitu ya Bapak-bapak. Ya, saya harap menarik dan juga penting ya. Karena ujung-ujungnya kan anak ini adalah penerus. Anak adalah investasi. Anak adalah, ya saya punya guru berkata begini, kalau ada anak ada masa depan orang tua. Kalau tidak ada anak tidak ada masa depan orang tua. Itu guru saya berkata. Saya cari-cari dalam Alkitab apa ada ayatnya. Tidak ada yang persis berkata seperti itu. Tetapi ada yang mirip. Dan yang mirip-mirip itu banyak. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Agar anak kita berkarakter unggul. Nah, mengapa disebut berkarakter unggul? Karena anak itu bisa saja berkarakter tapi tidak unggul. Iya, betul. Ada anak berkarakter tapi tidak unggul. Nah, unggul yang dimaksud di sini bukan sekedar dia berkualitas menurut ukuran dunia atau sosial, tetapi unggul juga secara spiritual, unggul secara kristiani, unggul secara rohania, unggul di dalam perkara-perkara surgawi, unggul secara sosial, unggul secara surgawi juga, begitu ya. Lahir batin anak kita memang karakternya unggul. Nah, ada satu contoh seorang anak yang berkarakter unggul, namanya Timotius. Saya membacakan 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam.
Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang engkau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku atau kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Haleluya. Ini menggambarkan ya betapa Rasul Paulus itu sangat mengasihi Timotius. Bangga betul Rasul Paulus atas Timotius. Dia mengasihinya sebagai anaknya. Tentu bukan anak fisik ya. Karena ayah ibu dari Timotius tidak ada kaitannya dengan Paulus ya. Tetapi anak di dalam Tuhan, spiritually, anak secara spiritual. Timotius ini didoakan oleh Paulus. Aku berdoa untukmu. Dan rupanya Timotius ini wajar juga dibanggakan, sebab dia setia melayani Tuhan. Dikatakan apa? Aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan dalam pelayanan. Memang Paulus ini sudah banyak mengalami suka duka dengan Timotius dalam pelayanan. Jadi Timotius ini adalah penerus Rasul Paulus dalam konteks penginjilan, dalam konteks pelayanan Kristiani, dalam konteks kerasulan. Timotius begitu membanggakan Paulus. Tetapi ini ada latar belakangnya, termasuk ada hubungannya dengan peranan dari neneknya Lois, peranan dari ibunya Eunike. Jadi neneknya Lois, ibunya Eunike bekerja bersama-sama untuk membimbing karakter dari Timotius, sehingga Timotius ini tampil menjadi anak yang berkarakter unggul. Luar biasa. Masih muda Timotius sudah jadi pemimpin. Hebat. Kalau menurut catatan Alkitab ya, yang mengangkat para penatua di jemaat-jemaat yang dirintis Paulus adalah Timotius. Bayangkan kawan-kawan. Dengan usia yang masih muda ya Pak ya? Betul. Supaya agak tepat, lebih tepat adalah relatif muda. Relatif muda. Relatif muda. Karena kita tidak tahu juga umurnya saat itu berapa. Atau bukan karena ini Pak, karena Timotius itu merupakan anak spiritual yang dikasih oleh Paulus Pak, sehingga dia tunjuk aja penatua yang tidak ditunjuk juga, oh ya udah deh, saya menerima keputusan kamu nunjuk penatua yang ditunjuk kamu karena kamu anak yang dikasih Paulus Pak. Bisa jadi ada kaitan peranan pengaruh dari Paulus membayang-bayangi pengaruh dari Timotius. Tetapi jangan lupa, Timotius juga punya istilah kita mah karir sendiri. Timotius ini juga seorang pejuang. Timotius ini sering ditinggal Paulus sendirian. Kalau kita baca surat 1 Timotius, Paulus meninggalkan Timotius di Efesus saat itu rawan. 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain dan seterusnya. Tidak mudah. Paulus berkata apa? Kamu memang masih muda, tetapi penumpangan tanganku atasmu, urapan Allah atasmu. Jangan kau sia-siakan. Pergunakan segala karunia yang telah diberikan Tuhan padamu. Dan rupanya Paulus itu sepertinya sudah yakin ya Pak ya dengan iman yang dimiliki oleh Timotius ini, sehingga Rasul Paulus yakin sekali untuk meninggalkan Efesus untuk suatu tugas tertentu. Betul. Keyakinan itu bukan tanpa dasar. Iya. Tentu ada beberapa saat cukup lama juga ya Paulus bersama dengan Timotius membimbing dia. Iya. Susah senang tadi, bahkan di penjara, disesap sama-sama Paulus, Timotius. Menurut 1 Timotius pasal 4 ayat 12,
masih cukup muda tadi, relatif muda, meskipun tidak disebut usianya. Iya. Tapi kalau menurut tradisi Perjanjian Baru disebut relatif muda itu ya masih kurang dari 30 tahun. Ayat 12 berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi di sini kuncinya adalah biarlah Timotius tetap jadi teladan dan dia mampu melakukan itu. Maka kalau kita membaca ya 2 Timotius pasal 2 ayat 1, Paulus berkata apa? Hai anakku Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dan dalam pasal 4 ini saya akan surat perpisahan Paulus dengan Timotius. Dia berkata apa? Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Akhirnya estafet kepemimpinan jatuh ke tangan Timotius. Itu bukan tanpa alasan. Karena apa? Memang Timotius ini berkarakter unggul. Ini satu contoh saja dalam Alkitab yang dapat kita catat. Jadi sangat mungkin seorang anak itu berkarakter unggul. Tetapi tidak sedikit juga anak-anak yang berkarakter tidak unggul. Unggul di sini tolong jangan hanya secara akademis ya, tetapi secara kumulatif juga perkara-perkara spiritual. Selain ini Pak, contoh di Alkitab karakter unggul itu adalah Timotius Pak, yang merupakan anak spiritual dari Paulus. Ada nggak Pak contoh lain di Alkitab Pak? Oh, contoh yang utama adalah Yesus ya. Yesus yang datang jadi manusia. Bagaimana dikatakan pertumbuhan Yesus itu detik demi detik selalu menjadi berkat. Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52 berkata demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yohanes Pembaptis, contoh lain. Paulus juga adalah orang berkarakter unggul. Sebab dia masih muda, dia sudah jadi pemimpin. Orang berperanan, berpengaruh besar. Meskipun awalnya dia salah doktrin, salah tafsir soal Yesus. Tapi kemudian dia bertobat. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, gambaran dari Paulus, begitu hebat masih muda. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Di sini Saulus adalah seorang yang sangat gagah, seorang yang sangat muda, tetapi sudah berpengaruh besar. Jadi kita dapat memiliki anak yang berkarakter unggul. Pak, bukan hanya dalam perjanjian baru ya, tapi juga dalam perjanjian lama. Kenapa kita tidak katakan bagaimana agar anak kita bersifat unggul Pak? Bersifat unggul. Apa bedanya Pak? Karena karakter itu sudah mengakumulasi sifat. Jadi boleh juga kita sebut bersifat unggul. Bersifat unggul. Kan karakter itu apa sih? Karakter ini memang perlu kita coba jabarkan ya. Tentu tidak hanya sebatas secara psikologis ya. Karakter itu kan berbeda misalnya dengan temperamen dasar. Kalau kita pernah membaca ada istilah temperamen dasar. Temperamen dasar itu adalah bakat bawaan secara psikologis tipikal seseorang. Ada namanya sanguinis, ada namanya koleris atau kolerik, ada namanya melankolik atau melankolis, ada namanya plekmatik atau plekmatis. Masing-masing ini ada ciri-cirinya. Dan dari banyak sumber kita coba baca, ternyata setiap orang itu salah satu pasti ada yang menonjol dalam satu jangka waktu tertentu. Misalnya masa mudanya dia cenderung sanguinis, tapi nanti pada masa selanjutnya bisa berubah tergantung dari pengalaman. Sebab
tidak pasti seseorang itu sanguinis selamanya, plekmatis selamanya. Tidak, masih akan ada perubahan. Tetapi tidak dalam jangka cepat ya perubahan itu. Misalnya tidak hari ini sanguinis, besok koleris, enggak gitu. Iya. Dan itu adalah perpaduan. Tidak ada yang dosa di situ, tidak ada yang salah di situ. Itu adalah karunia Allah, itu bagian dari talenta, itu bagian dari bakat bawaan, itu adalah anugerah Allah bagi dia. Jadi kalau seorang pendiam atau seorang cerewet, seorang yang kelihatan perpaduan melankolis dan plekmatis dibandingkan dengan perpaduan kolerik dan sanguinis, jangan kita katakan bahwa anak itu sombong lah atau pemarah lah, bukan begitu. Masing-masing punya dia, tetapi nanti berhubungan dengan pengalaman hidup, disitulah dia bisa salah, disitulah dia bisa jahat. Iya. Jadi karakter itu bisa baik bisa buruk, tapi temperamen dasar tidak ada yang buruk, tidak juga ada yang bisa disebut baik. Ya so-so aja, biasa-biasa saja, karena itu adalah bakat bawaan. Dan kita tahu bahwa tidak ada bakat bawaan yang Tuhan berikan pada seseorang itu dikatakan jahat, tidak ada. Nah disinilah maka karakter itu berhubungan dengan namanya pendidikan, binaan, pengalaman hidup tadi, doa-doa orang tua, contoh-contoh, kesiapan mental, pendampingan, pengalaman buruk, pengalaman baik. Kalau pengalaman buruk tidak dikendalikan, menapaki pengalaman itu, maka dia akan minder. Tapi juga bisa jadi kasar, pembalas dendam. Terus kalau dia pengalamannya baik, tidak juga dibimbing untuk menapaki pengalaman yang baik, termasuk yang menyenangkan, dia bisa sombong, bisa dia jadi pemalas, anak manja. Jadi karakter ini harus merupakan sesuatu yang dibangun. Iya Pak, saya mau menanyakan dari sudut, mungkin saya percaya nanti arah pembicaraan kita Pak, mungkin Bapak juga akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai mungkin bagaimana ya untuk menjadi unggul gitu ya Pak ya. Betul. Betul. Tapi sebelum itu Pak, saya mau fokus dulu dengan kata unggul itu sendiri Pak. Yes. Ya, kata unggul itu kan seakan harus ada perbandingan gitu Pak ya. Yes. Antara yang satu dengan yang lain. Yeah. Nah, apakah maksud Bapak unggul itu bahwa dia menonjol dalam hal karakter dia, baik secara karakter yang baik dan karakter yang mungkin tidak baik, sehingga dia dikatakan unggul? Apakah hanya untuk yang baik saja, Pak? Begini, unggul di sini mula-mula tentu harusnya positif dong. Iya. Jangan yang negatif. Iya. Jangan. Karena gini Pak, saya potong. Kita akan menangkap tadi salah satu contoh adalah Rasul Paulus yang sebelumnya dipanggil Saulus ya Pak ya. Dia kan juga tadi relatif masih muda. Iya. Dan dia mempunyai wibawa atau mungkin apa ya, wewenang yang tinggi gitu. Iya. Nah itu kan Bapak tadi sebut dia bahwa dia juga mempunyai karakter yang unggul. Apakah keunggulan dia itu Bapak maksudkan dari awal atau keunggulan setelah dia mengenal Tuhan? Seluruhnya ya. Ya. Kalau bicara soal Paulus kan ada fase-fase hidupnya. Iya betul. Paulus itu adalah orang yang berkarakter unggul dulu maupun kemudian. Iya. Karena kesalahan Paulus kesalahan doktrinal, karena dia salah persepsi soal Mesias. Ya. Tapi Saulus atau Paulus kemudian itu bukan, istilah saya mah, bukan bajingan, bukan kriminal, bukan orang-orang yang suka ganggu yang lain. Ya. Dia itu sangat tekun melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Ya. Hanya dia keliru paham soal kemesiasan Kristus. Karena Kristus berkata dia anak Allah, Ya. tanpa dipelajari dengan mendalam, tiba-tiba dia hanya terpengaruh oleh orang-orang sekelilingnya, lalu dia salah doktrin. Tetapi ketika Tuhan Yesus menunjukkan diri padanya, kan dia berubah. Ya. Saulus itu bukan penjahat. Kalaupun dia salah, itu urusan doktrinal. Oh ya. Jadi tetap menurut hemat saya, fase awal pun Paulus tetap berkarakter unggul. Hanya memang secara doktrin dia perlu dibimbing, dan itu sudah selesai. Ya. Oke, itu soal Paulus. Nah, tadi pertanyaan yang lebih mendalam sebenarnya adalah saya mau tanggapi dari Pak Dani. Apa nih ukuran keunggulan seseorang nih? Ya. Kan begitu. Ya. Saya tidak mau kita membandingkan si A dengan si B.
Sebab seorang anak yang berkarakter unggul di sini bukanlah dibandingkan dengan sesamanya, bukan. Ya. Tetapi pegangan kita adalah nilai-nilai ideal menurut firman. Ya. Jadi unggul tidak unggulnya di sini pegangan kita adalah nilai-nilai ideal menurut firman. Ya. Nah, karena ini kita Kristen, karena kita ini adalah Kristen, Ya. kita adalah orang-orang Kristen, kita adalah warga gereja, kita adalah penyembah Yesus, berarti ya sehubungan dengan itu pegangan kita Alkitab. Tentu. Jadi jangan kita bandingkan, oh anak ini unggul, tidak seperti yang lain, atau anak ini tidak unggul, tidak seperti yang lain, tidak begitu. Ya. Jangan bandingkan si A dengan si B, itu tidak begitu. Karena ya membandingkan manusia dengan manusia lain, seorang dengan seorang yang lain, itu tidak fair, tidak fair, tidak. Ya. Karena pengalaman orang berbeda, nutrisi orang berbeda, budaya orang berbeda, temperamen dasar orang berbeda. Ya. Tidak fair kita membandingkan karakter si A dengan si B. Pegangan kita adalah nilai-nilai ideal menurut Alkitab. Bukannya menilai boleh, Pak? Menilai iya, tetapi membanding-bandingkan bahwa seakan-akan oh anak ini kok lebih buruk dari kakaknya misalnya, oh anak ini kok lebih baik dari tetangganya. Saya melihat itu dalam hal karakter jangan seperti itu. Ya. Jangan. Karena kita kan menjadi seperti Yesus. Jadi anak-anak kita adalah berkarakter unggul seperti Yesus. Nanti kita bagi-bagi dalam ranah sosial, dalam ranah spiritual. Ranah sosial luas lagi tuh. Ya pendidikan, cara dia bersekolah, cara dia bergaul, cara dia bekerja, meniti karir, pacaran, berjodoh. Ya. Itu ranah sosial. Lalu ranah spiritual, bagaimana dia suka cinta, memuji, menyembah. Dia bisa terisak tangis saat dia menyembah Tuhan secara pribadi tanpa dibuat-buat. Dia suka membaca Alkitab. Dia betul-betul dapat membedakan mana yang buruk, mana yang tidak buruk. Dia bisa suka memberi kepada sesamanya. Dia bisa mengampuni orang yang bersalah. Itu kan karakter unggul. Ya. Berarti karakter bukan hasil yang dicapai ya Pak ya. Maksud saya begini Pak, di dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita bisa melihat Pak ya. Yeah. Mungkin ada satu keluarga, mungkin saya ambil perumpamaan aja. Ada satu keluarga yang mungkin mempunyai 2 anak laki-laki. Misalkan yang satu Pak, dia berhasil di dalam hal finansial umpamanya, tetapi mempunyai karakter atau mungkin sifat yang kurang baik seperti itu. Nah, sedangkan yang satu lagi dia memang kurang berhasil dalam hal finansial, tetapi dia mempunyai karakter yang baik. Nah, ini kan kita mau soroti dari sudut pandang mana, Pak? Apakah dari soal sosial gitu, atau dari sudut pandang rohani gitu, Pak? Saya melihat ini memang luas ya. Iya. Umumnya tadi saya katakan nih mencakup semua ranah. Maka harus dibedakan nanti dibedah, dipilah-pilah. Kita harus petakan lagi. Ya. Tetapi manusia itu kan seutuhnya, Pak. Anda tidak bisa memisahkan tubuh dari jiwa dari roh misalnya. Tidak seperti itu. Ya. Manusia itu ya kita. Siapakah Poltak YPC Barani? Ya perkataan saya, pemikiran saya, pendidikan saya, perbuatan saya. Kinerja saya, prestasi saya, it's me, itulah aku. Jadi jangan dipisah-pisah. Tetapi tentu saja dapat juga kita maklumi kalau arah pembicaraan ini kok lebih banyak ke perkara-perkara spiritualitas. Namun juga tidak menafikan kalau kita telaah dari sudut keuangan, dari sudut manajemen, waktu, dari sudut bisnis, kesukaan kerja, intelektualitas. Manusia itu ya dia seluruhnya. Begitu, Pak. Ya, memang saya bertanya seperti itu, Pak, karena di kehidupan sehari saya juga banyak melihat contoh ya, Pak ya. Bahwa adalah orang tua yang mungkin keliru di dalam memandang akan menilai anak-anaknya, Pak. Jadi seperti contoh tadi tersebut, kita mau kan supaya orang tua ini tidak salah dalam hal menilai. Misalkan seperti tadi Pak, karena sudut pandangnya karena dari finansial dia lebih maju, lalu dikatakan dia lebih unggul, seperti itu Pak. Ya,
Kalau kita bicara kebutuhan anak-anak kan luas, Pak. Ya. Ada kebutuhan biologis, makanan, pakaian, minuman, nutrisi tadi. Ada persoalan psikologis, game, karena manusia kan homo ludens, suka main game, suka dengan yang hahaha, itu kan manusia, Pak. Betul? Anda tidak bisa berkata, wah, anakku ini bukan anak orang kaya, bukan anak orang berada secara materi, udah kamu jangan suka game. Tidak bisa. Misal saya tadi baca artikel ya, news, seorang anak, semoga saya tidak salah ingat ya, seorang anak usia 14 tahun, tapi dia sudah menjadi mahasiswa yang tercatat di UGM, Fakultas Kedokteran. Nilai biologi matematikanya di atas 9. Kimianya 9,8. Wow, hebat sekali. Dia umur 5,5 udah masuk sekolah kelas 1. Dan tetapi dia beberapa kali diakselerasi. Kan ada istilah kelas akselerasi. Beberapa kali SD, SMP, tak heran umur 14 dia bisa masuk perguruan tinggi negeri. Dan itu merupakan kebanggaan. Nah, anak itu ada sisi lahiriahnya tadi, ada sisi intelektualnya, tapi juga bagaimana spiritualitas. Karena anak yang cerdas sekali secara intelektual, tapi dia lemah di dalam spiritual. Dia tidak tahu Alkitab, dia tidak tahu firman, tidak kenal Allah. Lalu anak yang cerdas ini nanti jatuh ke tangan orang-orang yang nggak benar niatnya. Lalu dipakai jadi spy, dia dipakai menjadi otak dalang dari sebuah kejahatan dengan teknologi. Dia jadi dokter ahli, penemu racikan obat, tapi dipakai untuk jadi senjata kimia misalnya. Atau dia ahli komputer, tapi dipakai untuk menyadap kepentingan orang lain. Ini kan nggak benar. Jadi hati-hati kita. Anak yang cerdas secara intelektual, kalau tidak dia berada di tangan seorang yang bertangan dingin secara spiritual, itu dia bisa jatuh. Berbahaya ya, berbahaya Pak, berbahaya. Makanya kan kalau kita lihat ya, ada namanya itu orang-orang yang tertentu, istilahnya itu orang pencari bakat, pencari orang yang berbakat, pencari orang yang berbakat. Itu anak-anak ya, dalam dunia olahraga, dalam dunia tadi intelektual, pendidikan, dalam dunia-dunia lain. Hati-hati kita. Karena sekarang ini kan coba lihat anak-anak juga sudah dipakai untuk perkara-perkara yang negatif. Hati-hati kita. Jadi bicara soal anak-anak ini ya memang cukup luas ya. Kalau dimaksud anak, bisa anak kandung, bisa juga anak angkat istilah kita. Ada anak kecil, ada anak remaja, dan ada yang sudah mulai dewasa. Memang belum ada kesepakatan betul sampai umur berapakah disebut dia itu kanak-kanak, sampai umur berapakah dia disebut remaja, sampai umur berapakah dia disebut sebagai pemuda atau pemudi, sampai umur berapakah dia disebut sebagai orang yang masih layak disebut ikut orang tua atau tidak. Belum ada kesepakatan betul. Tergantung dari kebiasaan masyarakat setempat atau tertentu itu, atau apa ya, hukum dari negara tertentu. Ada satu negara umur 17 tahun anak itu sudah dianggap dewasa, tidak boleh lagi berurusan dengan orang tuanya dalam pendidikan moral. Tetapi ada yang memberi kelonggaran sampai anak itu menikah, barulah dia boleh bebas. Nah, ini relatif. Tetapi kalau kita baca Alkitab, nanti kita harus lebih dengarkan apa kata Alkitab. Mengapa kita ini penting untuk berbicara soal karakter anak unggul, karakter anak kita yang unggul? Karena ini zaman akhir. Tadi saya sudah singgung bahwa anak-anak itu sangat strategis. Jangan sampai anak-anak kita jatuh ke tangan penyamun. Bahaya. Anak-anak ini jadi inceran. Zaman akhir apalagi. Kan gejala-gejala zaman akhir kita tahu ya. Kapan-kapan kita akan membahas soal ciri-ciri zaman akhir yang mendekati akhir zaman. Akhir zaman tidak akan datang karena pengaruh ciri-ciri alamiah, ciri-ciri sosial, tetapi secara spiritual dan moral. Jadi kita tidak terpengaruh
dengan tanda-tanda zaman akhir atau akhir zaman, dengan fenomena alam, fenomena sosial, termasuk perang, itu bukan urusan. Yang penting adalah bagaimana kita siap dalam menilai, memahami tanda-tanda zaman dari sudut spiritualitas. Karena tanda-tanda zaman akhir akan berakhir adalah kalau spiritualitas, moralitas semakin jahat. Nah, itulah tanda utama. Nah, kapan-kapan kita akan bahas kisah. Tapi saya melihat 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 dulu. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lihat ciri-ciri manusia di zaman akhir. Anak berontak terhadap orang tua. Hati-hati. Anak itu investasi masa depan kita. Kalau kita sampai lupa membentuk karakter anak-anak kita menjadi unggul, kita akan pahit di masa mendatang. Pak Poltak, menyambung tadi pertanyaan dari Pak Dani dan penjelasan Bapak. Iya. Berdasarkan pengalaman ya Pak, ya, fakta-fakta yang saya pernah lihat gitu Pak. Mengapa Pak banyak hamba Tuhan Pak yang memiliki anak-anak nih Pak, tapi anak-anaknya berkarakter unggul secara negatif Pak? Apa itu? Seperti misalnya karakter unggul negatif. Narkoba Pak, ada narkoba, kemudian nilep duit gereja. Nah, di-compare dengan ada anak Pak dari orang tua yang bukan hamba Tuhan Pak. Bahkan mungkin orang tuanya itu belum mengenal Tuhan secara benar gitu Pak. Tapi anak ini karakternya unggul Pak. Ya, maka fenomena apa Pak? Kenapa bisa ini Pak? Mengapa bisa terjadi begitu Pak? Secara fakta di lapangan Pak. Pertama, itu tidak mengherankan karena memang di dalam Alkitab sudah ada contoh-contoh seperti itu. Kan anak-anak ini ada ayah ibunya baik, anak-anaknya jahat. Sebaliknya ada anak-anaknya baik, ayah ibunya yang jahat. Ada anak-anak yang lebih baik dari ibunya yang sudah baik. Dan ada anak-anak yang lebih jahat dari ayah ibunya yang sudah jahat sebelumnya. Variasinya beragam. Nah, jangan heran kalau itu terjadi. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Lihat Hofni dan Pinehas. Lihat anak-anak Samuel, Yoel dan Abia. Rusak. Nah, di sini nanti akan kita teliti mengapa anak-anak itu berkarakter tidak unggul. Jadi sekali lagi terminologi kita di sini berhubungan karakter unggul itu yang positif ya. Jadi kalau dia karakternya itu tidak baik, unggul, harus positif kita pegang. Kalau tidak baik berarti ya tidak unggul gitu ya. Nah, memprihatinkan kalau seorang anak itu kok anak pengkhotbah, anak pendeta, sorry to say ya, kok bisa seperti itu. Tapi itu kemungkinan, mungkin saja. Jangankan anaknya, pendetanya gak bisa rusak. Don't take it for granted. Status tidak menjadi pegangan. Jangan nilai saya dari status saya, tapi nilai saya dari sikap saya. Seharusnya sikap itu mengikuti status. Dan status dibangun dari sikap. Nah, memang tidak terlalu enak kalau kita berbicara soal itu, karena mungkin saja orang merasa kita ini sok suci ini si Poltak GP Sibaran ini. Bukan, saya bukan orang suci. Tidak ada seorang pun di dalam Alkitab yang suci. Tetapi kita dapat mengintrospeksi diri supaya kita disucikan. Mungkin kita lebih bermanfaat kalau kita mempelajari bagaimana kita mempengaruhi anak ya Pak ya, sehingga mereka juga menjadi unggul gitu. Ya, maka yang pertama adalah agar anak kita berkarakter unggul ini ada 6 saya catat paling tidak.
Yang pertama adalah dengan cara menerima anak-anak kita apa adanya. Kita sebut satu persatu ya. Yang keduanya nanti. Iya. Dengan cara menerima anak-anak kita apa adanya. Ini dia. Iya. Ada beberapa contoh dalam Alkitab. Meskipun memang tidak terlalu terbuka ya. Tetapi ada beberapa contoh. Saya mau membacakan satu Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Satu Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Siapa Yabes? Kok tiba-tiba dia dimasukkan ceritanya di antara silsilah manusia? Rupanya ketika penulis satu Tawarik ini menulis daftar silsilah para nenek moyang manusia, lalu tibalah saatnya menyebut Yabes sebagai salah satu di antara silsilah itu. Penulis nggak tahan kalau tidak menguraikan sejenak kisahnya. Yang lain tidak disebut loh kisahnya, hanya sebut namanya. Si ini anak dari si itu anak dari si ini. Tapi tiba-tiba kepada Yabes, meskipun singkat, dia berkata apa? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Padahal anak ini antara satu, dilahirkannya itu dengan sakit-sakitan oleh ibunya yang sakit-sakitan, atau yang kedua, si anak ini justru yang sakit-sakitan, ibunya yang melahirkan. Intinya di sini, anak ini ketika lahir, apakah internal maupun eksternal, tidak terlalu baik keadaannya. Makanya tadi di atas kertas dia secara awal, pada awalnya tidak lebih baik dari saudara-saudaranya. Tetapi karena dia ini berdoa, maka keadaannya menjadi lebih baik dari saudara-saudaranya. Saya, meskipun ini konteksnya adalah menafsir, saya melihat peranan dari orang tua menerima keberadaan Yabes apa adanya. Tidak mengata-ngatai anak itu semacam, kamu sih pembawa sial, aku tidak berharap kamu lahir begini, kamu hanya menyusahkan aku saja, anak pembawa bala, aku tidak menginginkan kelahiranmu, aku tidak sangka kau akan lahir begitu, aku tidak sangka kalau kau perempuan, aku maunya laki-laki anakku. Kenapa tampangmu begitu? Kenapa kamu lahir sebagai laki-laki bukan sebagai perempuan? Kamu tahu bahwa kakak-kakakmu semua adalah laki-laki, kenapa kamu juga laki-laki? Aku mengharapkan perempuan. Kenapa? Nah, ini dia. Terimalah keberadaan anak-anak kita apa adanya. Tidak ada yang salah di situ. Kalaupun ada salah, bukan berarti itu selesai dengan ngomel-ngomel. Ya memang Pak, mungkin kalau kita bicara seperti ini, mungkin ada juga yang pendengar ini yang mau bertanya gitu Pak ya. Memang kalau kita mengalami, misalkan kita mendapatkan seorang anak yang berkekurangan dalam hal fisik atau mungkin juga mental, itu kan sesuatu beban Pak untuk orang tua. Sehingga mungkin awalnya secara naluriah pasti merasa kecewa atau mungkin merasa tidak senang begitu. Betul. Itu tantangan, tapi bukan hambatan. Itu salib yang harus dipikul. Saya mau bicara salib dalam keluarga. Sadarkah kita?
salib itu diizinkan Tuhan lewat keluarga kita. Siapa? Siapa yang bisa menjadi salib buat kita? Seorang suami salibnya adalah istrinya. Jangan-jangan. Seorang istri salibnya adalah suaminya. Jangan-jangan. Dan siap-siaplah, hai para anak-anak, salibmu adalah orang tuamu. Dan siap-siap jugalah, hai orang tua, salibmu adalah anak-anakmu. Salib kakak adalah adiknya. Salib adik adalah kakaknya. Salib yang dimaksud di sini tanggungan yang ditanggungkan kepada kita di luar dari tanggungan kita awal. Sebenarnya sih kita maunya anak kita baik ya. Tapi Tuhan izinkan anak itu jadi salib buat kita. Ya sebenarnya sih kita maunya ya orang tua kita bijaksana ya, baik itu. Tapi ternyata tidak semua tuh orang tua seperti itu. Salib buat kita. Jadi kita ini diasah memang menurut Amsal 27 ayat 17. Sebagaimana besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan sesamanya. Dan mana yang paling dekat dengan kita untuk mempertajam kita? Keluarga. Saya tidak berkata memikul salib itu mudah. Sulit. Tapi bukan berarti tidak dimampukan Tuhan. Makanya jadikan itu sebagai tantangan, bukan hambatan. Terus satu lagi, tidak fair kalau kita menyalahkan si anak. Tidak fair. Dia tahu apa? Malah dia adalah korban sesungguhnya. Masa kita tega-teganya sebagai orang tua? Istilahnya di sini, kok bisa-bisanya kita ikut mengata-ngatai anak itu pembawa sial? Tidak ada anak pembawa sial di dunia. Tidak ada. Semua pembawa berkat. Sebab itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada anak pembawa sial. Tidak ada. Tidak ada anak pembawa bala. Semua pembawa berkat. Maka sambut kehadiran anak dengan benar. Bukankah Alkitab berkata bahwa anak adalah upah dari Tuhan? Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Rahim seorang ibu atau istri itu dipinjam Tuhan untuk menenun sang anak di dalamnya. Anakmu bukan milikmu, hanya dititipkan bagimu sejenak, sesaat, relatif jangkanya, tapi tidak untuk selamanya. Nikmati keberanakan kita, nikmati. Anak-anak adalah titipan Tuhan. Coba lihat nih, Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Makanya disebut ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi harus dihargai kehadiran anak-anak dalam keluarga. Haleluya, puji Tuhan. Laki-laki sajakah? Perempuan sajakah? Haleluya. Itu adalah anugerah. Sebab Tuhan yang menenun seorang anak dalam kandungan bundanya. Mana itu ayat? Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apakah ada anak yang kurang organ tubuhnya? Ada. Apakah ada anak yang katakan tadi cacat fisik? Ada. Apakah ada anak yang kurang mentalitasnya? Ada. Tetapi jangan kata-katai anak itu bukan salahnya. Maka Tuhan memberi pelajaran berharga. Coba Pak, tolong baca. Tolong baca Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Tolong, saya suka sekali dengan nats ini. Ini terobosan yang ajaib. Haleluya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Haleluya, puji Tuhan. Itu seperti itu. Terima kehadiran anak-anak kita. Mungkinkah anak itu seperti itu lahirnya karena kesalahan orang tua? Mungkin.
Mungkin. Contoh, ada hubungan sehatnya orang tua secara fisik saat mengandung anak. Ya. Ada hubungan bibit orang tua dengan kelahiran anak. Ya. Ada. Tetapi bukan berarti itu adalah melulu kita pandang sebagai hukuman. Terlebih itu bukan hukuman buat si anak. Ya. Jangan begitu. Ya. Terima kehadiran anak, apapun itu, lalu minta hikmat Tuhan bagaimana mengasuhnya dengan benar. Ya. Ada banyak contoh. Kan kita tahu beberapa ilmuwan kenamaan itu dapat menemukan terobosan keilmuan. Karena apa? Ayah ibunya, keluarganya memberi kesempatan baginya berkarya. Dianggap gila awalnya oleh masyarakat luas, tetapi karena terus dibimbing dengan benar, ternyata dia adalah seorang yang pintar. Ya. Jadi pintarnya anak-anak berbeda satu sama lain. Kita wawasannya yang harus diperluas. Saya sendiri bukan ahli di dalam memahami keberadaan anak-anak. Ya. Tetapi secara umum kalau kita lihat Alkitab, Alkitab mau berkata, terimalah keberadaan anak-anakmu. Apa adanya, terima dulu dia. Siapa itu Einstein? Siapa itu Thomas Alva Edison? Orang-orang yang tadinya pendiam, orang-orang yang katanya nggak tahu apa-apa, tetapi karena diberi ruang, diberi kesempatan, diberikan exercise, akhirnya unggul tuh. Ya. Saya sendiri punya satu cerita secara pribadi. Saya ini sampai umur 5 tahun itu gagap habis loh saya. Ya. Habis-habisan gagap saya. Saya masih ingat loh. Nggak ada yang ngerti omongan saya. Hanya mama saya, bapak saya. Ya. Tuh teman-teman saya mana ngerti. Malah saya bukan mau mengingat-ingat keburukan ya, tapi saya mau beritahu bahwa saya masih ingat. Ya. Kalau waktu itu saya istilahnya lagi angot gitu ya, itu orang bilang apa? Poltak lagi angot. Teman-teman saya datang malah ngejek, ngeledek, ngagetin malahan. Poltak. Lalu saya jadi melengking. Apanya itu gagapnya? Begitu. Coba bayangkan pada saat itu apa kata publik sekitar. Persepsi publik bisa berkata apa? Waduh, ini anak bagaimana nanti ya? Tunggu dulu kawan. Aku punya ayah ibu yang menerima aku. Aku punya ayah ibu yang sayang pada aku. Aku punya ayah ibu yang sabar pada aku, tentang aku. Aku punya ayah ibu yang mengasihi aku. Dia tidak pernah membuang aku. Jadilah Poltak IPC Barani dengan segala kekurangannya begini. Jangan kita jengkal nasib seorang anak. Jadi agar anak kita berkarakter unggul, coba ya sebelum kita dengar akan pengumuman, saya mau tekankan. Yang pertama adalah kita terima anak-anak kita apa adanya. Ya. Karena apa? Dia buah kasih dari Tuhan. Kenapa kita kok berani-beraninya kutuki anak? Aduh, jangan. Tidak ada anak membawa sial. Semua anak membawa berkat karena tangan Tuhan ada atasnya. Demikian dulu ya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah kita mendengar beberapa pengumuman berikut ini. Tuhan memberkati Anda. Ya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, terima kasih ya masih bersedia bersabar mendengar akan perbincangan ini. Nanti pada tanggal 1 September kita akan mengadakan seminar membedakan nubuat perjanjian lama dengan nubuat perjanjian baru dan nubuatan pada zaman sekarang. Apakah benar nubuat-nubuat itu? Sebab akan muncul banyak nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, bahkan disebut Mesias-Mesias palsu. Nah, ini akan kita bahas. Ternyata banyak nubuat-nubuat yang bukan nubuat tapi dibuat-buat. Kita akan bahas itu pada hari Senin tanggal 1 September pukul 18.00 sampai jam 9.00. 18 sampai 21.00.
Itu akan kita bahas. Anda yang ingin daftar, silakan hubungi 02145845975. 02145845975. Sebab untuk menjadi peserta mesti mendaftar dulu di 02145845975. Di situ nanti akan kita beberkan mana nubuat yang benar, mana nubuat yang palsu. Karena kita tidak mau tertipu ya. Kita mau menjadi umat yang dewasa dan benar pemahamannya. Lalu kalau Anda ingin menjadi pengkhotbah atau dapat berkhotbah secara sistematis, simetris, supaya Alkitabiah khotbahnya, kami ada pelatihan namanya Sekolah Pengkhotbah Modern. Itu akan dibuka angkatan 19. Angkatan 19 berarti sudah 18 selesai. Ini dibuka di dalam dan di luar negeri dulu. Sudah ratusan akan alumninya. Jadi silakan Anda daftar di 02145845975 juga. Akan dibuka angkatan 19 Sekolah Pengkhotbah Modern pada tanggal 21 September. 21 September akan dibuka angkatan ke-19. Itu tambahan dari saya. Nah, sekarang soal agar anak kita berkarakter unggul. Apa yang harus dilakukan tadi? Menerima anak-anak kita apa adanya. Bagaimana, Pak? Iya, Pak. Kalau dari secara ringkas tadi Bapak sebutkan menerima anak-anak kita apa adanya, Pak ya. Mungkin ada terkesan juga seakan-akan seperti pasrah gitu, Pak. Ya udahlah, sudah begini mau apa gitu mungkin, Pak ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa bukan itu maksudnya ya, Pak ya. Nah, nanti mungkin Bapak bisa jabarkan. Terima kasih. Adalah benar, sepertinya begitu ya, tapi bukan. Ya. Yang saya maksudkan dengan menerima anak-anak kita apa adanya dari sudut kelahirannya. Ya. Ketika dia lahir jadi perempuan, terima dia jadi perempuan. Ketika dia lahir jadi laki-laki, terima dia jadi laki-laki. Malah kita ini harus membimbing anak itu. Jangan sampai dia nanti transgender. Ya. Jangan sampai dia juga jadi biseksual. Dia harus heteroseksual. Ya. Laki-laki ya harus laki-laki, perempuan ya perempuan. Jangan dua-duanya. Ya. Tidak boleh. Karena manusia itu bukan laki-laki dan perempuan dalam pribadi seorang. Hanya laki-laki atau perempuan. Ya. Kita harus membimbing. Nah, karena ada beberapa kisah, mengapa si anak ini kelaki-lakiannya lebih tinggi dibandingkan dengan kewanitaannya? Malah dia jadi pengagum kepada sesama jenisnya pria. Laki-laki juga. Ya. Karena dia tidak diterima oleh orang tuanya sebagai laki-laki. Jadi dia selalu dikesankan itu adalah kok kamu gak perempuan aja sih? Kok kamu gak mau jadi perempuan sih? Kenapa kamu lahir? Jadi hati-hati. Bukan hanya dandanan ya yang mempengaruhi anak, tapi juga perlakuan. Jadi anak itu harus terima dia laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Memang ada faktor-faktor tertentu yang sifatnya di luar yang normal ya, dalam pengertian kok anak ini ada kelainan tertentu secara medik. Nah, ini harus buru-buru dikonsultasikan dengan dokter yang ahli di bidangnya. Dan jangan langsung ke psikiater. Karena psikiater nanti matriksnya berbeda lagi. Bisa ganti kelamin itu anak itu kalau sampai berada di tangan psikiater. Karena di negara-negara yang maju psikiater psikologinya itu justru ada undang-undang tertentu yang melarang anak itu untuk diubah. Maksud saya untuk dipertahankan gendernya. Karena katanya itu melanggar hak asasi orang. Nah, saya tidak hendak membawa kita ke perdebatan yang terlalu luas ya. Tetapi hati-hati, anak itu harus diterima sebagai laki-laki kalau dia lahir laki-laki, sebagai perempuan kalau dia perempuan. Bimbinglah anak itu menurut kitahnya, menurut dasar hakikatnya adalah lahir sebagai apa dia. Kan bukan mana ada orang lahir laki-laki dan perempuan. Kan begitu. Nah, harus dibimbing. Makanya anak ini tingkat penerimaan orang tua sangat membantu anak itu kemudian jadi apa? Baru dari segi gender loh. Belum dari segi intelektual. Kalau kita kata-katain dia bodoh, lamban, malas, pendiam. Nah, bahaya.
Akhirnya anak itu terbentuk secara negatif. Pak Poltak, poin pertama yang menerima anak apa adanya itu kan salah satunya ayatnya Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, Pak. Di ayat 3 jawab Yesus, kenapa begitu? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia nih, Pak. Nah, yang dimaksud itu pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan tuh apa, Pak? Dan contoh konkretnya seperti apa, Pak? Dan bagaimana ada contoh misalnya ada anak yang dilahirkan, Pak, tetapi mohon maaf, Pak, organ kelaminnya laki dan perempuan ada, Pak. Pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam Dia. Nah, contoh itu maksudnya apa, Pak? Ya, tadi kan saya katakan tidak dinafikan adanya kasus-kasus tertentu secara medik, adanya kelainan, tetapi harus buru-buru ditentukan di awal. Jangan berjalan bareng gitu. Saya adalah orang yang mengacu pada firman. Manusia itu ya kalau nggak laki-laki ya perempuan. Kalau ada kelainan organik, organ tubuh, ya itu di luar kemampuan kita lah mengapa begitu secara awalnya. Tetapi ke depan Tuhan berkata apa? Tidak semua persoalan itu karena dosa, tetapi supaya hari depan lebih baik, kan begitu konteksnya di sini. Anak ini lahir buta, ternyata supaya dia melihat mukjizat. Anak ini dipakai Tuhan lahir buta untuk mencelikkan mata rohani orang bahwa Allah sanggup mengubah yang buta menjadi melek. Jadi jangan kita, maksudnya secara umum nih kalau bahasa khotbah, jangan kita melihat satu masalah atas keberadaan anak itu, jangan hanya dihubungkan dengan istilah saya faktor-faktor negatif historis. Karena si anu, karena begini, karena salahnya itu, karena si ini. Tetapi coba juga lihat faktor-faktor yang istilah saya adalah positif futuris. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Supaya ada kesempatan membuktikan bahwa mujizat masih terjadi. Kalau tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Masalah itulah yang akan diselesaikan. Dan kita masih punya Tuhan sampai hari ini. Asal kita percaya. Tetapi yang dimaksud di sini pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan bukan hanya semata-mata perubahan fisik, Pak, tetapi perubahan tingkat penerimaan atas masalah itu. Contoh, ada seorang bertetangga dengan tetangganya. Tetangganya jahatnya bukan main. Sampai orang ini hampir putus asa. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong tetanggaku. Tuhan, ubahkan dia, Tuhan. Kau lihat sendiri betapa jahatnya dia. Benar memang itu orang jahat. Tapi Tuhan kok tidak jawab, katanya doanya kok nggak berubah-ubah tuh orang. Akhirnya dia berkata begini, Tuhan, ubahlah saya. Supaya saya dapat menerima kejahatan dari tetangga saya. Saya tidak bisa mengubahnya. Tuhan juga sepertinya belum mengubahnya. Ya sudahlah, katanya. Mampukan saya untuk memaklumi kejahatannya. Biar saya bisa berdoa terus mengampuni dia. Untuk tetap mengasihi dia. Benar, Pak. Cerita berlanjut. Sampai masa tuanya orang itu tetap jahat. Tapi tetangganya tetap bisa memaklumi. Karena kekuatan dari Tuhan. Jadi kita yang dimaksud di situ ada perkara ajaib. Bukan hanya perubahan dari peristiwa. Belum tentu yang buruk itu akan berubah menjadi baik menurut kita. Masalah bisa jadi tidak berubah. Banyak masalah bisa berubah jadi baik, mujizat. Sakit jadi sembuh. Tapi bisa jadi kita tidak sembuh dari penyakit. Tapi kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk menanggung penyakit itu. Dan itu ada keindahan tersendiri. Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Makanya saya katakan tadi apa? Ada banyak sekali contoh bagaimana yang menjadi salib itu untuk dipikul menjadi sarana pembelajaran adalah dari keluarga. Saya pernah berjumpa, Pak,
dengan seorang suami istri, sepasang suami istri. Anaknya lahir autis. Betul? Parah, Pak. Sudah dirawat. Umur 15 tahun, tiba-tiba dia sakit levernya. Di levernya ada nanah. Kaget sekali. Nangis ayah ibunya. Nangis. Angkat tangan. Teriak. Tuhan, apa kurang cukup 15 tahun kami membimbing anak ini? Kenapa sekarang engkau buat dia sekarat? Lihat, tidak semua orang punya pengalaman seperti itu. Kita juga boleh berkata, Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan dari si jahat. Boleh juga berdoa seperti itu. Siapa yang suka dengan persoalan seperti tadi? Tidak ada. Tetapi ayah ibunya ini melihat mujizat demi mujizat justru melalui anaknya. Jadi jangan kita salah menerima kehadiran anak. Saya tahu tidak mudah. Maaf, saya memang tidak pernah memiliki anak-anak yang sangat lain dari normal. Tidak pernah. Tapi saya melihat contoh-contoh yang lain. Bagaimana orang tua yang menerima keberadaan anaknya sesuai dengan firman. Mereka akan dimampukan Tuhan. Anak itu akan bertumbuh dengan baik. Seperti saya katakan tadi. Saya sendiri. Kami tidak punya anak-anak yang banyak kurang ya. Biasa saja. Tetapi saya ada kurangnya kan dulu. Dan saya merasakan betul dalam keluarga. Bagaimana ayah ibu merawat saya. Dan itu sudah cukup buat saya untuk berbicara sekarang ini. Bahwa ketika kita menerima keberadaan anak-anak kita padanya ketika dia lahir begitu rupa. Maka anak itu akan tampil minimal bukan sebagai pengecut. Minimal tuh. Ya, memang Pak, banyak hal-hal seperti itu, kasus seperti itu yang sebagai orang tua itu memang pasti berat Pak. Saya sendiri pun walaupun tidak mengalami hal itu, saya belajar satu hal Pak, bahwa apabila kita semua ini ada persoalan, contoh diri saya juga ada persoalan hidup, pasti semua orang ada. Kalau dulu pandangan saya berusaha mengatasi masalah itu, ternyata semakin saya berusaha, semakin saya tidak nyaman begitu. Tetapi betul tadi kata Bapak bahwa hal ini kata-kata menerima. Nah, itulah yang membuat saya juga gitu Pak. Saya mencoba menerima dengan menyerahkan persoalan kita itu kepada Tuhan, yang kita mohon supaya memberi kekuatan untuk kita menanggungnya gitu. Ya, memberi kekuatan untuk kita menanggungnya satu. Yang kedua saya lanjutkan adalah memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Bagaimana memperlakukan anak ini? Ada apa anak ini? Di mana solusi? Bagaimana cara mengajar anak supaya anak ini bisa bicara dengan baik, supaya tubuhnya tegap, supaya dia pinter. Tuhan kan jago-jagonya tuh semuanya, segala macam ilmu. Nah, kita tanya kepada Tuhan. Saya katakan tadi, menerima keberadaan anak bukan berarti kita do nothing, bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa. Itu Pak ini Pak ya. Jangan kita berpasrah secara keliru. Jangan. Jadi tadi Bapak berkata betul, berserah kepada Tuhan, bukan menyerah atas masalah itu. Jangan pernah menyerah. Kita bukan orang yang give up. Kita ini survivor. Kita ini adalah orang yang bertahan. Kita pemenang. Kita pemenang. Tetapi jangan kita lupa berserah kepada Tuhan. Kalau dikatakan apakah kita boleh berusaha? Boleh dong. Tapi jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Karena ada satu kisah. Anak ini lahir jantungnya cacat. Tidak baik, tidak normal. Tapi saking sayangnya dan orang ini kaya, apa yang terjadi? Sampai dia beli namanya donor ilegal. Donor ilegal demi anaknya. Jadi bayangkan, ada orang yang dikorbankan demi anaknya. Itu jangan seperti itu. Itu namanya bukan
bukan karakter unggul yang Iya. kita mau transfer kepada anak. Iya. Tidak boleh kita curang. Masa kita sakiti Orang lain. kita sakiti orang lain demi enaknya kita. Iya. Jangan korbankan anak-anak lain demi anak-anak kita. Iya. Jangan. Sebab semua anak adalah anaknya Tuhan. Makanya saya usul, kalau kita suami istri tidak kebetulan Tuhan izinkan tidak punya keturunan, saya usul, ini usulan, Ya. buru-burulah mengadopsi satu anak misalnya minimal, dan rasakan hidup bersama dengan dia. Tentu ada kriteria-kriteria, mesti juga ada kesepakatan suatu suami istri, siapa gitu. Usahakanlah mengadopsi anak-anak yang memang betul-betul membutuhkan. Iya. Karena apa? Anak-anak terlantar itu juga perlu, atau yang ditelantarkan. Jangan-jangan anak-anak tidak terlantar, tapi ditelantarkan. Iya. Itu perlu dibimbing. Jadi dugaan saya, jangan-jangan pasang suami istri tidak diizinkan atau tidak dapat kesempatan dari Tuhan untuk memiliki keturunan sendiri. Jangan-jangan Tuhan mau pakai mereka untuk menjadi orang tua asuh buat anak-anak lain. Jangan-jangan, ini pertanyaan buat saya. Jadi jangan kita lupa bahwa anak-anak itu perlu membimbing kita juga. Atau maksud saya, lewat anak-anak itulah Tuhan membimbing kita. Lagi pula ya, ada kebanggaan tersendiri loh kalau kita bisa mengasuh anak terlantar. Ini secara psikologis ya. So, ayah ibu yang tidak punya anak kandung, ini penelitian psikologis. Mohon maaf kalau saya bicara agak kasar. Ayah ibu, suami istri yang tidak punya anak secara biologis, tidak punya anak kandung, lalu dia tidak juga mengadopsi anak. Apa yang terjadi? Satu, dia kurang bisa merasakan indahnya memelihara anak. Maksud saya hidup bersama dengan seorang anak. Yang kedua, ketika orang ini rupanya ya, ini survei ya, ketika orang ini melihat ada anak digendong oleh seorang ibu, ada sesuatu yang lain di dalam hatinya. Ada sesuatu yang kurang. Nah, kesian kan kalau sepasang suami istri harus begitu terus. Maka kalau dia mengadopsi anak, ini usulan saya ya, tidak ada dalam Alkitab. Kalau dia mengadopsi anak, maka dia akan tidak ada tuh perasaan begitu. Dia justru akan bangga. Oh, aku juga bisa merawat anakku, meskipun dia bukan anak kandungku, tapi aku bangga. Meskipun nanti di belakangan biasanya jadi pergumulan, apakah diberitahu jujur atau tidak. Kalau saya sih melihat lebih baik kasih tahu jujur, tetapi sudah cukup usia. Dan ketika diberitahu jujur, baiknya itu jangan mengagetkan. Jangan mengagetkan, terus buat dulu cerita-cerita sejenis, supaya dia jangan sampai merendahkan orang tua yang melahirkannya. Terus boleh juga ada saksi-saksi mata penguat. Usahakanlah jangan sampai anak itu tahu statusnya sebagai anak angkat atau anak adopsi dari orang lain. Usahakanlah dari ayah ibunya sendiri. Begitu. Nah, dengan cerita yang baik itu akan bisa terima. Dan meskipun anak itu sudah tahu, di satu sisi berilah dia kesempatan untuk mengenal kalau masih mungkin ayah ibunya yang sesungguhnya yang melahirkan dia. Tetapi kalau tidak juga jangan kita kurang kasih dengan dia. Jangan khawatir dia akan begini begitu kalau dia tahu. Tidak. Karena apa, anak itu akan juga survive dengan sendirinya. Semakin kita tutup-tutupi, semakin tidak baik. Itu usul saya. Jadi terima keberadaan anak itu apa adanya. Jangan pernah rendahkan anak-anak. Jangan pernah kata-katai anak-anak. Jangan pernah takut-takuti anak-anak. Jangan. Anak-anak itu harus diterima apa adanya. Ada pandangan dunia, Pak. Kalau ada ayah atau suami istri atau bapak atau ibu, dia mendidik anak-anaknya, kemudian figur bapak ini dia memarahi,
bahkan mungkin bagi dia anak merasa bapaknya menyakiti. Kemudian figur ibu juga memarahi dan merasa juga kalau figur bapak anak Ya, marah kepada anak itu bukan tidak diperbolehkan. Kalau di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 27 ya, nats yang umum saja dulu soal marah, sebatas yang saya ingat sekarang. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari keburu tenggelam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa maksudnya itu? Satu, apabila kamu menjadi marah, kata menjadi being angry, menjadi marah, being angry. Jadi marah itu harus merupakan satu proses. Marah itu adalah kekecewaan yang sudah tingkat tinggi. Jangan apa-apa marah, belum apa-apa marah. Jadi marahnya itu nggak berkualitas gitu. Apa-apa marah, tidak being angry jadinya. Harusnya itu menjadi satu proses gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Marah sama anak, jangan sampai tempeleng, pukul. Hati-hati. Hati-hati. Apa yang kita lakukan pada anak, dia bisa lakukan kepada orang lain. Saya bukan mengancam. Bahkan bisa, nggak usah saya sebut di sini ya. Dia bisa balas dendam loh. Jangan. Jangan. Maka kalau kita disiplinkan anak, nanti kita akan bahas soal pendisiplinan, bagaimana cara mendisiplinkan anak. Anak harus didisiplinkan, jangan dibiarkan dia bersalah. Tapi konteksnya di sini awalnya adalah menerima. Kalau kita marah, jangan kita kesetanan istilahnya. Anak itu akhirnya juga harus dipeluk. Jangan padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Jangan matahari tenggelam sebelum padam amarahmu. Jadi jangan berlarut-larut marahnya. Terus di dalam Yakobus 1 ayat 19. Biar kita ini lambat untuk marah, cepat untuk mendengar. Karena amarah manusia tidak membawa kebaikan buat Tuhan. Apa ada bedanya Pak antara laki-laki dan perempuan Pak? Kalau kedua-duanya sama-sama porsinya itu kualitasnya memarahi anak atau membentak anak itu sama sih. Dan anak itu cenderung akan lebih dendam Pak terhadap ayahnya Pak dibanding ibunya. Saya kira memang ada tipikal anak-anak tertentu ya. Saya bukan ahli di dalam pembimbing anak khusus ya. Saya bukan psikolog anak ya. Tetapi secara umum yang kita pelajari di sekolah Alkitab dulu adalah bahwa satu, janganlah cenderung pihak kedua cenderung ikut-ikutan membuli anak itu sehingga jadi terakumulasi. Contoh, si ibu sudah marah, bapaknya nambahin lagi. Jadi kemana anak ini berlindung? Terus siblingsnya, tahu ya siblings? Kakak adiknya pelototin dia juga. Aduh, anak ini mau teriak kemana? Kesian dia. Jadi umumnya si ibu itu adalah pengayom. Dari dulu-dulu, Anda mau sebut saya terlalu kuno terserah. Ibu ini kan keibuan. Maklum, dia yang melahirkan. Darah si ibu yang banyak daripada anak itu. Saya masih ingat dulu kalau saya dimarahi bapak saya kan anak juga nakal dulu ya. Sebodoh-bodohnya saya tetap aja nakal juga gitu kan. Jadi kalau saya nangis bapak saya marahi saya, itu saya yang saya jadiin bantal istilahnya mama saya. Saya peluk, mama saya udah gitu. Kadang-kadang saya dibela oleh mama saya dan saya merasa aman juga. Tetapi kemudian mama saya kasih tahu apa? Kamu nakal, makanya bapakmu marahi kamu. Jadi ibu juga jangan membela anak secara buta, membabi buta. Ada seninya lah terhadap anak ini. Kan kita juga pernah ngalamin bagaimana senangnya kalau kita ini nggak jadi dimarahi. Buat
Buatlah anak-anak kita happy dengan tidak jadi dimarahi. Ada seninya lah, nanti kita akan lanjutkan ke soal itu ya. Jadi menerima anak-anak apa adanya. Tak heran kalau terakumulasi. Dia si anak mau kemana? Akhirnya dia kabur, Pak. Iya. Dia kabur, setan yang nangkap. Iya. Yang kedua ya, agar anak kita berkarakter unggul dengan cara menafkahi anak-anak kita dengan cukup. Menafkahi di sini mulailah dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Kan yang pokok itu. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Tapi juga tadi saya katakan perlu juga dia sarana-sarana fasilitas game. Dia perlu juga suasana rekreasi, piknik, bermain, permainan. Anak-anak itu seperti itu. Tadi saya singgung soal anak umur 14 tahun yang menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Betul? Papanya bilang begini, anak saya mah biar udah mahasiswa, tapi karena 14 tahun, tetap aja katanya nilai kelulusannya kan tinggi. Yeah. Terus dia minta hadiah. Yeah. Ternyata yang diminta hadiah tembak-tembakan. Tembak-tembakan dibawa ke kosan. Yeah. Bayangkan mahasiswa terbaik diterima di satu universitas yang masyhur, tapi karena usianya baru 14, tembak-tembakan. Saya jadi teringat akan Ramos ya. Ramos tuh orangnya cukup berwawasan juga saya lihat. Tapi tetap aja Ramos itu kan 14 tahun juga sekarang. Kelas 3 SMP tapi ya. Dia tidak sehebat anak tadi itu yang bisa akselerasi secara keilmuan. Dan tetapi Ramos punya banyak kelebihan saya lihat. Ya, saya tidak hendak membanding-bandingkan orang per orang. Nah, si Ramos ini kalau saya perhatikan ya, sama saja dengan anak-anak lain. Ya, dia masih di rumah dia main bola. Sampai ada yang barang pecah belah, benar-benar pecah. Dan belah. Ya kan? Kenapa? Si Ramos anak-anak itu. Jadi jangan heran kalau anak-anak itu ya begitu. Kita juga kan dulu kita suka bermain. Nah, anak-anak punya kebutuhan, nafkahi kebutuhan itu. Jadi jangan biarkan anak-anak kekurangan, itulah intinya di sini. Nah, untuk itu perlu uang. Uang kelambanan tangan, bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Lihat. Jadi perlu uang. Apalagi zaman sekarang ya. Saya perhatikan nih, dulu ada kisah. Saya teringat. Papa saya itu pernah bangkrut usahanya. Gulung tikar, Pak. Pindah ke Jakarta. Mulai dari nol. Aduh, Pak, susahnya, Pak. Tapi beruntung punya mama. Mama saya gesit. Mama saya bantu bapak saya. Dengan dibantu berjualan, dagang. Akhirnya kita bisa makan. Apalagi zaman sekarang, Pak. Apa-apa mahal. Lah kalau seorang ibu tidak membantu ayah, atau seorang istri tidak membantu suami, minimal untuk mendesain supaya ada kecukupan, jangan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Nggak cukup saya lihat. Tidak semua orang akan cukup maksud saya. Kalau dia hanya pegawai biasa, suaminya. Lalu istrinya itu malah foya-foya. Ya habis, Pak. Si anak tidak tercukupi. Tetapi yang lebih parah adalah suaminya malas, gak mau kerja. Hanya istrinya. Ini lebih kurang lagi, Pak. Dan tidak menjadi contoh yang baik buat anaknya. Saya tidak hendak mengajar-ajari siapapun ya. Tetapi coba lihat, kok bisa-bisanya seorang suami sibuk dengan dirinya sendiri, atau seorang ayah sibuk dengan dirinya sendiri, anak-anaknya tidak bisa sekolah, tidak bisa makan dengan benar, tapi dia foya-foya.
Dia gandeng cewek cowok, cewek cowok. Dia gandeng yang lain di luar, tapi anaknya belangsak istilahnya. Ini kan adalah suami atau ayah yang tidak bertanggung jawab. Nah, Pengkhotbah 10 ayat 18 dan 19 berkata apa? Berkata apa? Kamu jangan malas. Kerja. Alkitab ini sangat banyak menekankan kerja. Kerja, do something. Suami istri harus berjibaku. Tidak harus istrinya itu menjadi pegawai juga di luar rumah, tidak. Tapi minimal ini, kok saya jadi menggurui ya? Bukan maksud menggurui. Minimal menjadi penjaga. Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran, kebocoran-kebocoran yang tidak perlu. Sehingga uang penghasilan suami yang sudah begitu rupa, minimal jangan lagi jadi dikurang-kurangi. Tapi bisa bertahan. Nah, saya melihat istri yang bijak itu akan membuat suaminya kaya. Tetapi istri yang boros akan membuat suaminya miskin. Dan ada satu hal Pak, mungkin saya ada melihat pengalaman di sini mengenai poin 2 ini, yaitu menafkahi anak-anak kita dengan cukup ya Pak ya. Kan memang soal cukup ini relatif ya Pak ya. Saya melihat ada satu keluarga yang mungkin dalam ukuran biasa itu kurang dari cukup Pak. Tetapi saya melihat orang tuanya begitu luar biasa, bagaimana mereka mendidik anak itu Pak. Sehingga anak-anak mereka tuh menghargai usaha daripada orang tuanya Pak. Dan di situ saya melihat anak-anak ini jadi malah mendukung seperti gitu Pak. Jadi malah bukan jadi beban orang tua. Bahkan mereka walaupun mereka tidak bekerja tetap mereka melakukan tugas seperti sekolah begitu. Tetapi dalam hal nafkah ini mereka sepertinya diajar sehingga mereka bersyukur dan mereka menghargai betul usaha orang tua. Iya, betul sekali. Saya juga melihat banyak hal yang sama dengan itu ya. Kita tidak hendak menyalahkan siapapun ya, garis bawahi dulu. Ya. Tetapi tidaklah benar kalau anak itu kok seakan-akan dia tahu dengan sendirinya. Tidak ada itu. Ya. Tidak ada pengetahuan anak pralahir. Tidak ada. Tidak ada pengetahuan anak dalam kandungan. Tidak ada. Ya. Perasaan diperlakukan ibunya, mungkin dia disakiti ibunya, dia bisa berasa secara naluri lah. Ya. Karena masih janin gitu ya. Ya. Tapi tidak ada pengetahuan sebelum dia lahir. Setelah dia lahir lah dia melihat, dia mendengar, dia melihat, dia mendengar, dia merasa. Ya. Ayahnya gimana, ibunya gimana. Saya pernah ditegur ya oleh seorang guru, waktu saya jadi guru sekolah minggu. Ini sebenarnya kisahnya soal buang sampah. Saya masih ingat, tiba-tiba saya teringat sekarang. Ya. Saya sangat tekankan anak-anak sekolah minggu dulu waktu saya mengajar sekolah minggu. Kalian mesti buang sampah di tempatnya. Ya. Kalau tidak ada sampah, sebisa mungkin pegang, masukin ke saku. Ya. Karena apa? Saya jelaskan. Kalau sampah itu nanti jatuh, orang lain terganggu, rugi. Kita kan tidak boleh merugikan orang lain. Yang kedua, itu nanti jadi tidak elok kelihatannya. Ya. Kalian Akan dianggap sebagai orang yang tidak bersih. Nah, terus dan bisa membawa celaka. Seperti ada bungkus roti plastik, kan dia Licin, itu licin. Ya. Ada minyaknya. Kalau nanti diinjak, kepleset. Kan kasihan. Atau apa itu? Kulit buah, pisang ya. pisang misalnya. Itu kan itu bisa merugikan. Nah, sudah begitu saya lupa tuh. Suatu ketika perayaan Natal di gereja. Ya. Ini perayaan Natal, sibuk, rame bener gitu. Ya. Gitu. Terus tiba-tiba ya, udah kenal lama ya Pak, dibagiin tuh roti konsumsi. Ya. Bagian roti atau lemper gitu ya, kayak begitu. Pokoknya makanan snack begitu. Saya makan Pak. Terus nama saya dipanggil ke depan. Ya. Apa yang terjadi? Bungkusnya, sampahnya saya taruh di dekat lantai. Saya ditarik tangannya waktu sudah jalan ke
podium, Iya. saya ditarik tangannya oleh anak sekolah minggu. Iya. Ya. Kok, dia bilang Koko dulu ya. Iya. Gini-gini saya panggil Koko loh dulu. Kok, itu sampahnya kenapa ditaruh di situ? Saya jadi malu, Pak. Iya. Tapi malu yang benar. Saya jadi akhirnya, nanti aja. Enggak, kan Koko bilang katanya mesti dikantongin kalau nggak ada tempat sampah. Iya. Saya jalan lagi, Pak. Saya dididik oleh anak sekolah minggu saya sendiri. Saya ambil, Pak. Dan waktu saya masukin, Pak, saya bangga, Pak. Ya. Saya berarti telah berhasil mendidik mereka. Ya. Jadi anak-anak itu butuh figur. Kalau ayah ibu ribut melulu misalnya, ya udahlah mereka akan jadi tukang ribut. Mungkin saja tidak di rumah dia ribut, tapi di sekolah. Ya. Di sekolah. Saya pernah ya, ini anak sekolah minggu lagi nih. Lama saya dulu jadi guru sekolah minggu di gereja. Ada anak nakal bener, Pak. Waduh. Anda sudah lemah lembut ya, Pak Dani. Tapi ngurus tuh anak belum tentu loh, Pak. Iya. Waduh, Pak. Dia bisa pelototin kita, Pak. Iya. Apa loh katanya? Oh, jangan mentang-mentang lo ya guru sekolah minggu. Begitu, Pak. Iya. Ya ampun, nih anak belajar dari mana? Iya. Suka manjat-manjat, gangguin temen. Suka nyaut-nyaut. Dia bilang, udah tahu tuh saya ceritanya. Nanti kan begini. Ya ampun, lu ngeganggu aja. Sempet saya, dia nggak datang. Ya, saya nggak cariin, Pak. Saya bilang syukur dia nggak datang. Tapi belakangan ya, saya melihat apa iya guru sekolah minggu seperti itu. Nah, malah kok anehnya Tuhan ya, saya yakin nih Tuhan menumbuhkan kasih sayang dan perhatian atas anak itu kepada saya. Nah, dulu saya suka besuk tuh anak-anak sekolah minggu, saya lihat kalau nggak datang gitu. Nah, saya kunjungi dia ke rumahnya. Masih agak jauh, kedengaran suara yang keras, tapi karakternya sama kayak anak ini. Tapi bukan anak itu, lebih dewasa. Saya pikir suara siapa? Ternyata suara bapaknya, Pak. Lalu saya ambil kesimpulan, anak ini pantesan di gereja, di ruang sekolah minggu seperti itu ngomongnya. Karena dia dengar dari bapaknya. Barangkali si anak itu tidak praktekkan di rumahnya, tetapi di luar, di sekolah, di jalanan, di pasar, di tempat kursus, di sekolah minggu. Jadi seorang anak itu dibentuk oleh lingkungan. Nah, maka anak-anak harus dinafkahi. Makanan, minuman, pakaian, pendidikan, fasilitas belajar, fasilitas permainan. Tidak harus yang mewah-mewah. Yang penting adalah cukup. Saya pernah ya, akhirnya harus marah terhadap Ramos. Ramos ini makan main-main, Pak, suatu ketika. Jadilah jadi ambur-amburan gitu. Makanannya jadi lari kemana-mana. Meja jadi berantakan dengan makanan. Saya berdoa, nih anak bagaimana ya. Tiba-tiba saya jadi keras. Ya. Pungut yang jatuh. Termasuk yang di lantai, pungut. Tapi ini memang Ramos rupanya nggak mau makan sehingga dia main-main. Saya bilang makan, nggak suka Dedi. Makanan itu tidak harus yang disukai. Yang penting adalah kebutuhan dan yang menyehatkan. Makan. Dia nggak mau juga. Wah ini setan apa nih ya? Saya suruh pungut. Nangis sama dia pungut. Termasuk yang dijatuh dekat kakinya, pungut. Dia apain Dedi? Makan. Tapi makan. Dia makan. Tahu Pak? Berikutnya dia nggak main-main lagi. Sedih saya, kenapa saya harus begitu ya Kak, kerasnya. Tapi memang itulah seni. Mendisiplinkan butuh hikmat Tuhan. Memang juga saya tidak katakan bahwa makanan itu udah kotor banget lalu makan juga, enggak gitu. Kan kita harus ada juga dong ukurannya. Betul? Tapi jangan biarkan anak-anak itu rusak. Pembiaran adalah pembengkakan.
Anda biarkan utang, bengkak utang Anda. Anda biarkan penyakit Anda, bengkak penyakit Anda. Anda biarkan akan kebiasaan buruk Anda, bengkak kebiasaan buruk Anda. Termasuk untuk anak-anak. Nah, kembali ya, anak-anak ini kan butuh kecukupan ya, penafkahannya. Kita harus berjuang. Jangan biarkan anak-anak kelaparan. Kalau anak-anak kelaparan, siap dia jadi orang jahat. Jangan biarkan anak-anak kelaparan. Kita harus berjuang, jangan sampai anak-anak di sekeliling kita itu kelaparan. Negara harus membantu, masyarakat luas harus membantu. Tidak boleh anak-anak kelaparan. Kalau anak-anak kelaparan, berarti orang tuanya yang salah. Kita coba dengarkan lagi dulu pengumuman berikut ya, sebelum kita masuk ke apa ini, ke namanya Poin berikutnya. fase terakhir pertemuan ini. Tetap bersama kami Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kita berada pada apa ini, fase atau sesi terakhir di dalam perbincangan ini ya, mengenai agar anak kita berkarakter unggul secara sosial maupun secara spiritual. Memang sangat luas perbincangan ini, tetapi pegangan kita utamanya adalah firman Allah dalam Alkitab. Agar anak-anak kita itu berkarakter unggul, ada 6 hal minimal yang harus kita lakukan, atau 6 pendekatan. Yang pertama sudah kita bahas, menerima anak-anak kita apa adanya, mulai dari kelahirannya, seraya membimbing mereka ke arah yang lebih tepat. Yang kedua, dengan cara menafkahi anak-anak kita supaya cukup. Jangan sampai anak-anak kekurangan. Utamanya kebutuhan pokok, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal itu harus. Jangan berani-berani punya anak lalu anak-anak tidak punya kebutuhannya. Maka suami istri harus berjuang. Kalau di luar perjuangan itu masih juga kurang, nah itu persoalan lain lah dulu. Tetapi jangan kita tanpa usaha, jangan tanpa perjuangan. Jangan sampai anak-anak itu kelaparan. Termasuk juga tadi kebutuhan psikologisnya, kebutuhan pendidikan, kebutuhan gamesnya. Karena anak-anak adalah anak usia untuk bermain. Ya, gimana Pak? Iya Pak. Saya seputar menafkahi anak ini Pak ya. Tadi saya pikir ada satu poin yang penting Pak yang masih saya mau tanyakan. Sebetulnya bagaimana Pak ukuran yang benar atau setidaknya ukuran yang baik dalam hal menafkahi anak? Karena kan keadaan orang tua, maksud saya keadaan mungkin keuangan orang tua tentu juga relatif Pak ya. Iya. Nah, kalau seperti itu Pak, bagaimana kita mengukur bahwa kita sudah menafkahi anak ini dengan benar sehingga tidak berlebih ataupun kekurangan begitu Pak? Ya, terima kasih. Memang itu tidak ada ukuran yang pasti ya. Tergantung juga kebiasaan masyarakat, kebutuhannya. Utamanya kalau saya berkaca kepada Alkitab ya, Tuhan Yesus berkata apa? Makanan, minuman Bapa yang sediakan. Berarti itu sangat mendasar. Makanan, minuman juga pakaian. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Makanan, minuman, pakaian itu kebutuhan manusia yang hakiki. Tuhan berkati manusia sehingga cukup. Nah, itulah yang kita bagikan pada anak-anak kita. Saya punya didikan orang tua begini. Bedakan makanan yang normal, normatif gitu ya, yang seharusnya dengan jajanan. Jadi kami itu tidak terbiasa jajan dulu, tetapi selalu kenyang. Begitu. Dan kami tidak suka ngiler tuh melihat orang jajan di kantin. Karena apa? Mama saya, bukan mau mengagung-agungkan ya, mama saya ini memang dia pintar masak. Terlepas dari pintar atau tidak, yang jelas adalah buat saya dia rajin. Masakannya paling enak gitu. Betul. Jadi buat saya apa ya, kita nggak ngiler tuh, nggak terlalu mau coba-coba jajanan orang. Kenapa? Pertama, kita udah kenyang dari rumah. Yang kedua, mama ini masaknya juga variatif. Pintar relatif lah ya, tapi dia variatif, sehingga kita ini selalu bangga, gitu. Jadi, oh jajanan itu mama udah coba buat, jadi kita nggak terlalu lah, gitu. Nah, lalu kalau kami ini terlambat pulang, dia suka jemput lalu bawa makan.
Nah, itu berarti kan ada siasat tersendiri. Gitu. Terus mama ini selalu berusaha supaya kami ini pakaian tidak compang-camping. Kami bukan orang kaya raya ya, tapi bagaimana supaya pakaiannya bersih, disetrika dengan baik. Ya dulu setrika arang ya. Nah, itu disetrika. Sehingga kami bangga. Sepatu bukan mewah, tapi bersih. Jadi kami didandani begitu rupa, sehingga kami tidak tidak minderan. Memang ada satu masa waktu saya katakan ayah ibu bangkrut usahanya pindah ke kota ini. Nah, di situ kami beda sekali keadaannya. Tapi untuk makan minum selalu ayah ibu perjuangkan. Seperti itu. Nah, memang setiap kondisi keluarga kan beda-beda ya. Setiap keluarga kondisi keuangannya beda-beda. Nah, kita lah yang mengukur. Nah, anak-anak kami sekarang sekolahnya, temannya kaya-kaya tuh. Rumahnya di mana? Mobil kan kelihatan tuh. Jemput anak, antar anak, kan kita juga suka antar jemput anak tuh sekolah. Kita mau mobilnya biasa, teman-temannya. Terus kalau ini mau liburan nih, kita tanya, Mos, teman-temanmu gimana? Belum ditanya pun udah cerita. Teman saya ada pergi ke negara ini, ke Kutub Utara, kemana begitu. Ada 2 hari aja libur. Udah jauh ke luar negeri. Tapi anak-anak kita kan tidak seperti itu. Tetapi kita coba memberikan bimbingan, berikan pemahaman-pemahaman. Dan kita ada kompensasi. Meskipun tidak ke luar negeri, ya tetaplah rekreasi. Dan tetap happy. Sehingga mereka selalu ada cerita juga untuk dibanggakan. Tidak pernah ada rekreasi tanpa makna. Sehingga tidak perlu dibandingkan dengan mau ke luar negeri, mau kemana begitu. Nah, terus karena istri saya kan, Ibu Rohana yang baik itu kan memang lama di luar negeri. Di Australia, di Amerika gitu. Jadi dia juga suka memberikan contoh-contoh. Kalau di luar negeri begini. Sebenarnya mah sama aja dengan di kita. Sehingga anak-anak ini wawasannya itu ndak minderan gitu, ndak merasa kalau gitu di luar negeri hebat benar ya. Tidak selalu seperti itu. Gitu. Nah, terus anak-anak saya melihat ya, jangan memberikan sesuatu yang belum waktunya. Ini penting. Seperti alat komunikasi tingkat tinggi yang canggih, yang sudah sifatnya online ke internet. Hati-hati. Segala gambar bisa masuk, segala informasi bisa masuk. Ya. Kita perhatiin ya, televisi sekarang kan makin liberal. Karena ada TV kabel. Betul? Malah yang lokal tuh makin gak jelas gambarnya. Nah, akhirnya apa? Nah, kita sebagai orang dewasa kan juga suka dengan film-film yang bukan blue film, tapi masih ya film dewasa kan suka ada 21 tahun ke atas gitu. Nah, kita kan orang tua bisa saja nonton itu. Tetapi masalahnya adalah anak ini dia juga ada di situ enggak? Di sini kita harus betul-betul memberikan satu bimbingan kepada anak-anak kita. Betul, anak-anak kita butuh penafkahan psikologis, butuh games, butuh tontonan, butuh rekreasi. Tapi yang cocok dengan usia dan kebutuhan mereka bagaimana? Makanya jangan anak yang temenin kita nonton TV. Yang benar adalah kita yang harus temani mereka nonton TV. Kan saya sudah katakan, remote ada tangan siapa, itulah yang ditemani menonton. Jadi kalau Pak Dani atau saya, katanya kita temenin anak nih bareng nonton TV. Nah, lihat dulu, remote-nya dari siapa. Terus lihat, acaranya acara orang apa. Kalau orang dewasa, remote-nya di tangan kita, berarti bukannya kita yang nemenin anak nonton TV. Anak yang nemenin kita nonton TV. Nah, terus sekali-kali, saya melihat perlu juga kita temani anak-anak kita untuk nonton bioskop. Perlu. Kenapa? Karena bioskop kan tidak tabu sekarang. Betul ya? Tetapi justru kita ajarkan mereka film apa yang baik ditonton di bioskop. Bagaimana sikap kita di bioskop. Siapa yang sebaiknya menemani kita nonton di bioskop. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Nah, kita kalau bilang dilarang, padahal mereka sudah bertumbuh remaja. Teman-temannya pergi semua. Tiba-tiba anak kita lain sendiri. Betul? Nah, oleh sebab itu kita harus sediakan waktu temani mereka. Saya tidak hendak berkata bahwa selalu nonton bioskop, tidak. Ini contoh saja. Dan
saya tidak memaksa juga harus ke bioskop, tapi tergantunglah. Pokoknya apa sih kebutuhan anak-anak kita? Sesuaikanlah. Jangan kita hanya apa ya, berdiri di jarak kita sendiri. Kan anak kita di kutub A, kita di kutub B. Ada kalanya kita harus menghampiri mereka ke daerah A. Jangan kita hanya paksa mereka masuk ke daerah B. Kamu ke sini, kamu ke sini. Tapi kita juga perlu mendatangi mereka sehingga ketemu di tengah-tengah gitu. Bukan relativisme nilai yang kita ajarkan. Tapi jangan kita orang tuh jadi sombong. Oh, pokoknya anak yang ngikutin orang tua, bukan orang tua yang ngikutin anak. Dalam hal apa dulu? Untuk mengenali anak, dunia anak, kita harus temani mereka. Bagaimana Anda tahu lingkungan sekolah anak kalau nggak pernah ke sekolah anak? Nggak pernah jemput, nggak pernah antar. Bisanya ceramah, bisanya khotbah, bisanya ngomel, tapi nggak mau tahu keadaan anak. Anak juga bisa dibully loh, dibullying di lingkungan sekolahnya. Nah, kita paham nggak keadaan itu? Paham nggak kita? Nyadar nggak kita jadi orang tua? Itu juga penafkahan. Bagaimana kita mengadakan perlindungan buat anak-anak kita? Lindungi dia, jangan sampai ada kekurangan. Dekap dia, kasihi dia. Buat dia bangga. Buat dia suka. Buat dia bangga menjadi anak kita. Jangan malah dia menyesal. Hati-hati dengan alat elektronik tadi. Yang terakhir sekali sebelum selesai ya. Saya melihatkan sekarang fenomenanya itu adalah e-money. E-money, electronic money. Uang elektronik. Virtual account. Wah, keren-keren istilahnya. Jadi anak-anak itu semua punya akunnya sendiri. Punya debit cardnya sendiri. Tinggal gesek istilahnya. Hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita mentang-mentang harus cukup jadi konsumeristis. Anak-anak harus dilatih sejak kecil menabung. Menghargai berkat Tuhan. Ajarkan pada anak-anak kita cerita-cerita Alkitab soal menabung. Menghargai berkat Tuhan. Ambillah contoh yang masyhur. Yohanes pasal 6 ayat 12 sampai 13. Bagaimana Tuhan Yesus sebenarnya dari ayat 1 ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kumpulkan sisa-sisa makanan, jangan ada yang dibuang. Ternyata setelah dikumpulkan 12 bakul. Itu menandakan apa? Selalu ada berkat dari menabung. Jangan kita foya-foya. Masih ada hari esok. Memang ada yang berkata, ya hari esok urusan hari esok. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena kesusahan sehari adalah untuk sehari. Tafsir yang benar. Tuhan tidak berkata khawatir untuk hari esok memang. Tapi Tuhan juga tidak berkata jangan kamu abaikan. Tuhan juga berkata jangan kamu abaikan hari esok. Jadi kita ini tidak boleh pelit, kikir, tapi juga jangan foya-foya. Jangan. Kalau kita ambur-amburin berkat Tuhan, Tuhan marah. Nah, ini kita didikkan kepada anak-anak kita. Nah, saya melihat dulu, pertama kali saya menghargai berkat Tuhan, uang jajan adalah papa saya ajak saya ke pasar. Papa saya kan pedagang. Ajak saya ke pasar. Saya melihat betapa capeknya di pasar. Sehingga saya akhirnya ngerti uang yang dibagi papa saya kepada saya sebagai uang jajan itu hasil dari kerja keras. Sejak saat itu saya menghargai uang jajan. Nah, kalau sekarang kita manjakan anak kita, dia nggak mau tahu dari mana ayahnya, apalagi ayahnya maaf cakap dia korup gitu ya, mengambil uang yang bukan bagiannya. Nah, itulah jadi virus buat anak, jadi kutuk. Jangan sampai. Maka kita tidak perlu mencuri demi anak. Tapi yakinkan anak bahwa Tuhan selalu mencukupi dengan caranya sendiri. Yang penting jangan kurang, juga jangan berfoya-foya. Begitu Pak. Satu poin Pak. Mungkin ada pertanyaan satu lagi dari saya. Sudah? Mumpung ingat nih Pak ya. Satu aja. Itu Pak, kalau memang ada orang juga, orang tua yang mengajarkan anak istilahnya untuk berusaha sendiri. Bahkan dengan waktu yang mungkin
seharusnya belum waktunya begitu. Oke, Tapi nah, dengan alasan itu. ini penting sekali tetapi akan kita bahas next week. Oke. Next week ya, Iya, Pak, baik. atau pertemuan selanjutnya. Iya. Ya, ini penting sekali. Tolong dicatat dulu supaya jangan keburu lupa. Iya. Dan next week Bapak masih ikut toh? Masih. Nah, masih dong, ya enggak. Ceritanya 2 minggu lagi baru Tuhan Yesus datang ceritanya gitu ya. Jadi minggu depan kita masih ada di sini gitu ya. Haleluya. Agar anak kita berkarakter unggul, itulah pembahasan kita Bapak Ibu, Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV. Kita akan akhiri perbincangan episode ini. Nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya, masih membahas agar anak kita berkarakter unggul. Sebab ada 6 cara, baru 2 cara yang kita Iya. bahas. 4 lagi kita tuntaskan pada episode mendatang. Oleh sebab itu kami akan mohon diri dari hadapan Anda Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV. Sampai jumpa. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati Radio Prestasi, semua manajemennya, semua pegawainya, semua pemilik saham, semua pemakai airtime, semua program yang ada, berkati Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati akan kota kami, berkati para pemimpin kami, berkati Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dikenan Tuhan. Setiap persoalan mereka, biar ada jalan keluar, ada mujizat dalam Tuhan, ada kuasa dicurahkan, ada urapan diberikan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Pak Dhani Chandra, berkati juga Pak Edi Sandi, berkati juga Pak Didin, berkati kami semua. Berkati STT Lintas Budaya, berkati Jakarta Breakthrough Community. Kami akhiri Bapak akan episode ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.